Ya, saudara anggap aja ini refreshing. Karena teori keuangan negara itu perkembangannya lambat. Oleh karena itu basis teorinya ya seperti yang agak lama itu ya. Itu yang pertama. Dan keuangan negara di sini ada banyak pendekatan. Oleh karena itu kalau mendefinisikan keuangan negara itu apa, itu tergantung pendekatan atau sudut pandang ya, memang berbeda. Kalau dilihat dari pengelolaannya, maka seringkali disebut dengan manajemen keuangan negara atau administrasi keuangan negara. Kalau dilihat keuangan dalam artian umum, makro bagian dari ekonomi itu keuangan negara di sini adalah merupakan keuangan publik. Ya, jadi keuangan negara itu adalah berasal dari public finance. Waduh. Suaranya hilang ya? Iya, hilang Bu Afi. Ya, suaranya hilang itu. Nggak, itu Bu nggak Afi hilang. tadi hilang itu Bu Afi. Suaranya hilang Bu Afi. Ya. Sebelum saya lanjutkan ini hadir semua ya? Hadir 17 Prof. Atau sebagian yang hadir? Halo? Halo Prof. 13 orang sudah hadir Prof. Prof. Ya, bisa udah? Oke. Hadir Prof. Ya, oke. Jadi, ya ini kan sudah senior semua ya. Mudah-mudahan ada bicara kejujuran ini, hadir atau tidak ini ya. Baik, Pak. Ya, Prof. Ya, baik. Ada Prof. Mudah-mudahan aja sudah. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi lagi kerja bakti sambil kerja bakti. Lagi survei lokasi kayaknya. Konsepnya merupakan kegiatan pemerintah dalam bidang keuangan negara. Publik ini diartikan sebagai pemerintah. Walaupun publik itu kalau secara umum, tapi kalau keuangan negara ini dalam artian ilmu lebih dikaitkan dengan keuangan pemerintah. Ya. Nah, keuangan negara ini seperti tadi saya katakan, Izin materinya nggak ada ya, Prof ya? Keluar lagi Bu. Indonesia ya. Jadi ada yang mengatakan keuangan negara itu. Prof, mohon maaf suaranya kurang stabil, Prof. Tidak Sama bisa kami dengar dengan baik. Materinya juga hilang Prof. Materinya juga hilang Prof. Ini menghilangkan ini. Mau itu yang mana tadi? Dek, Umi ambilin itu dong, Dek.
Itu saudara sudah familiar mestinya. Ya, baiklah. Ini kita memberikan dasar teorinya saja. Oleh karena itu nanti kalau saudara ingin sharing, kita bisa berdiskusi. Karena saya masih yakin saudara paham bahwa keuangan negara ini saudara suka atau tidak suka, kalau pemerintahan ya sedikit banyak harus tahu tentang keuangan ini. Semua kegiatan pemerintah hampir 90% bersentuhan dengan keuangan. Suaranya hilang di tempatku saja tuh memang ini ya? Putus malah nggak ada. Memang Bu Dewi nggak ada suaranya. Hilang semua, Bu. Sinyal di kampus nggak stabil. Di Pekalongan juga hilang, Bu. Iya, sinyal di kampus nggak stabil, Pak Ali Reza. Kalau di Pekalongan malah stabil, Di Pak. Pekalongan ke bawah banjir. Itu Pak Sulaiman sampai nyari-nyari sinyal pindah-pindah itu. Bersyukur ya. Punya sinyal. Baru bicara duit, Pak Iwan langsung mati nih, Pak. Pak Haji, Prof. Firman di KSP ya? Enggak, Bu. Beliau itu dulu di staf khusus saat zaman Pak SBY. Meninggal pagi ini. Innalillahi. Masih muda loh pada. Lagi-lagi semangatnya kuliah nih, terputus jaringan. Sesuai dengan kondisi kantong negara kita, Pak. Jaringannya, Pak. Udah sehat, Bu Dewi ya? Alhamdulillah, Pak Rahman. Kapan Iya. main ke kampus? Udah buka kampusnya. Lockdown. Nanti kalau sudah normal lah. Baik, Pak. Makasih Bu Dewi ya kemarin ya udah difasilitasi. Siap. Ini gimana nih? Prof. Aris keluar lagi ya? Malah nggak ada kayaknya di tempat saya ini. Iya, keluar kayaknya. Bagus ini padahal kuliahnya. Pak Ketua, apakah kita perlu membuatkan wifi di kampus ini, Pak Ketua, biar kita aman? Atau kalau kuliahnya Prof. Aris, Pak Sekjen ini harus mendampingi Prof. Aris nih. Kalau nggak ada sinyal langsung dikasih sinyal. Iya nih. Pak Iwan bikin profilnya itu bisa video gerak-gerak itu kayak mana ya? Nah, itulah saya diajarin sama Pak Fajar. Hah? Pak Sekjen ya yang bisa ya? Pak Fajar. Oh, Pak Fajar. Kayaknya Pak Fajar nge-share tuh. Mana Pak Fajar, tolong di-share di grup dong. Ada apaan sih? Pak Fajar tolong di-share di grup dong, caranya gimana?
Ada apaan? Bu. Coba lihat itu profilnya Pak Iwan, Bu Margaret. Nanti dia pegang hidung, terus ini. Nanti Apa aja mau juga dong. Nah, mau juga dong. Oh, Bu Silvi mau juga tuh. Bagus toh. Iya, cuman tadi ya itu kelihatan kok ada suaranya kok mulutnya nggak gerak kan kayak gitu. Iya Bu, iya. Habis itu pegang hidung. Itu harus diajari caranya itu supaya kelas kita efektif ini. Bang Boris. Tutorialnya kan udah dikirim Mbak Ketua kemarin di grup, Mbak. Nah, kan pegang hidung. Kalau yang dikirim Pak Ketua kemarin cuma foto itu, nggak bisa gerak itu. Nah, ini. Ini bagus benar ini Pak Iwan nih. Bu Dewi. Ini kuliahnya udah selesai ya? Belum, Bu, Mam. Belum toh. Bu Afi, kalau pengen kayak Pak Iwan harus punya staff kayaknya. Susah kita. Nyari staff dulu berarti kita Mbak Dewi. Iya Bu Silvi. Ya gimana kita nyari staff, orang saya sendiri staff kok. Iya bener. Sama. Kayak aku, Bu. Tuh jangan-jangan Pak Ali itu juga sama Dagi. Nanti dia pegang hidung lagi. Tadi baru niru saya itu Bu, mau niru saya kayaknya gimana gitu. Tutup aja. Tapi kalau dengar Pak Ali Riza ngendikan itu kayaknya tenang banget, kalem banget ya, enak ya. Itulah. Kalau di video gitu, Bu. Alhamdulillah udah bisa. Minta maaf ya, gangguan internet terus. Siap, Prof. Siap, Prof. Ya, nanti ini bahannya bisa di copy. Siap, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, nanti baru diskusinya itu basisnya adalah bahan itu. Ya, jadi minta maaf. Kembali lagi kepada keuangan negara, itu kita lanjutkan aja. Ini kita saudara mendengar aja, kita nggak usah berbasis pada slide ini. Jadi kembali lagi, kalau kita melajari keuangan negara, ada beberapa aspek yang menjadi lingkup keuangan negara. Yang pertama adalah penerimaan negara. Jadi penerimaan negara adalah segala hal yang menyangkut aspek-aspek yang bisa menambah kekuatan keuangan negara atau ekuitas keuangan negara. Itu adalah penerimaan negara. Jadi nanti yang dibahas tentang itu, teori tentang itu. Nah, sebagaimana saudara mendengar selama ini bahwa ke depannya penerimaan negara itu satu hal yang penting dari penerimaan negara itu adalah perpajakan atau pajak. Walaupun sekarang ini khususnya Indonesia lebih banyak juga mengandalkan pada bagi hasil atau pendapatan yang berasal dari sumber daya alam. Tetapi tidak bisa dipungkiri, semakin maju suatu negara, pajak menjadi andalan. Ya. Jadi kalau saudara mempelajari lebih lanjut, negara-negara maju itu pendapatan dari sektor perpajakannya tinggi sekali. Semakin sejahtera suatu negara, semakin tinggi pajak. Ya. Jadi nanti kalau Indonesia maju, jangan saudara berpikiran terus kita bebas pajak. Tidak. Malah banyak kena pajak. Dikejar terus oleh pajak kita. Misalnya, contohnya yang kemarin tax amnesty itu kan mengejar pajak.
Jadi kita seperti itu. Tetapi itu penting karena memang negara membutuhkan pendanaan. Jadi ibaratnya kita itu ikut berkontribusi, berbakti pada negara untuk bayaran pajak. Itu adalah penerimaan negara. Jadi nanti aspek-aspek itu yang kita pelajari dari beberapa pertemuan ini. Kalau nggak salah 6 atau 7 kali. Nah nanti dalam praktek berikutnya, praktek penyelenggaraan keuangan berikutnya itu adalah nanti Profesor Faruloh yang akan memberikan. Ya. Jadi saya lebih mengantar ke teori-teori dasar gitu, walaupun nanti penjelasannya tentunya berkaitan dengan praktek penyelenggaraan permintaan atau pengelolaan keuangan dalam penyelenggaraan permintaan. Misalnya seperti tadi, berkaitan dengan aspek penerimaan ini kan bisa kita lihat misalnya dari sisi intensitasnya, intensifikasinya, ekstensifikasinya, ekstensifikasi, diversifikasi, lama seperti itu. Jadi artinya itu hal yang kita pelajari nanti. Mudah-mudahan waktunya bisa cukup. Itu tentang penerimaan negara. Yang kedua tentang pengeluaran negara. Nanti kita juga membahas jadi lingkupnya yang pertama keuangan negara itu yang akan dibicarakan adalah tentang penerimaan negara atau teori-teori tentang penerimaan negara. Yang kedua tentang pengeluaran negara atau public spending, pengeluaran negara. Jadi kalau kita pelajari per definisi atau katakanlah makna dari keuangan negara itu selalu berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran untuk membiayai tujuan negara. Itu intinya. Jadi selalu itu. Di anggaran pendapatan belanja negara maupun daerah isinya juga selalu ada penerimaan dan pengeluaran. Itu aja intinya ya. Nah, cuma nanti di dalam perkembangannya banyak aspeknya gitu untuk bisa bersentuhan dengan pandemi. Itu yang kedua adalah pengeluaran. Pengeluaran ini sejatinya adalah untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuan negara. Pengeluaran pemerintah seperti itu. Tidak hanya kita itu pandai dalam mencari penerimaan, tapi kita harus pandai juga mengeluarkan, atau pejabat-pejabat pemerintah itu juga harus pintar-pintar dalam mengeluarkan uang publik, uang negara ini. Ya, kemana arahnya? Kalau dalam prakteknya, katakanlah keuangan daerah misalnya, itu dibawa ke arah mana? Untuk membiayai apa? Gitu. Atau sektor-sektor apa yang harus dibiayai? Itu menjadi penting. Nah, itu di-cover atau dipelajari atau dibahas dalam pengeluaran negara ini. Dan itu menjadi sangat penting sekarang ini karena dana ini semakin langka. Dana ini semakin langka. Jadi dana semakin langka, kebutuhan semakin besar, apalagi COVID. Masa COVID-19 seperti sekarang ini, pandemi COVID ini. Mau tidak mau, suka tidak suka. Semua hampir sebagian besar keuangan negara atau keuangan daerah itu diarahkan untuk menyelesaikan masalah pandemi ini. Nah itu juga berkaitan dengan hal-hal yang bersentuhan dengan pengeluaran negara. Jadi artinya itu menjadi perhatian kita seharusnya, pemerintah seharusnya bahwa mengelola keuangan itu bukan hanya mencari sebanyak-banyaknya pendapatan, tapi juga arah dari kemana uang itu keluar, diarahkan kemana, itu menjadi penting. Ya, menjadi penting. Walaupun kita tahu bahwa tentunya tidak bisa seluruhnya, tetapi paling tidak ada skala prioritas lah. Misalnya kalau sekarang ini ada 2 pilihan kan? Karena pandemi itu ada 2 pilihan. Kita itu menstimulus atau meningkatkan
mengembangkan perekonomian, atau kita lebih atau paling tidak menyelesaikan masalah pandemi ini, ya, atau kita kedua-duanya gitu. Itu semua berpengaruh dalam pengeluaran negara. Ya, jadi ada prinsip-prinsip dasarnya pengeluaran negara itu. Walaupun nanti sektor atau prioritas itu tergantung pada kegiatan-kegiatan kita. Perlu saya jelaskan kepada saudara bahwa keuangan negara, teori keuangan negara itu perkembangannya seiring dengan kegiatan-kegiatan pemerintah di bidang keuangan. Ya, seiring dengan itu. Pengembangannya seperti itu. Jadi basisnya seperti itu. Itu adalah aspek dari pengeluaran. Jadi nanti saya mengantar dulu ya. Jadi tadi penerimaan, yang kedua pengeluaran. Yang ketiga adalah hubungan keuangan pusat daerah. Jadi hubungan pusat daerah itu atau disebut dengan public finance relation, hubungan keuangan daerah, ya, itu adalah mempelajari pembagian keuangan antara pusat dan daerah. Antara pusat dan daerah. Misalnya kalau di kita, itu bisa kita lihat di Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004. 33. Ya, iya, 2004 33 ya. 2004. Tentang kalau dilihat disebut dengan perimbangan keuangan. Ke arah sana bahasan hubungan keuangan pusat. Jadi di dunia ini masalah pendapatan atau keuangan itu sharing gitu. Jadi tidak ada kemutlakan, hampir sama dengan desentralisasi. Desentralisasi tidak ada kemutlakan. Jadi kalau namanya desentralisasi itu mesti harus daerah semua, dibiayai daerah, semua sebenarnya bukan seperti itu. Sharing, termasuk keuangan ini. Nah, berkaitan dengan distribusi itu ada pendekatan, ada teori-teori yang membahas tentang itu. Nah, itu aspek besarnya atau tema besarnya itu disebut dengan hubungan keuangan pusat daerah. Itu yang aspek yang ketiga. Jadi nanti kita juga membahas tentang itu. Ya, seperti saudara paham benar, misalnya otonomi kan selalu berkait dengan uang. Ada yang istilahnya ada no money, no autonomy. Tidak ada uang, tidak ada otonomi. Walaupun istilah itu tidak mengandung unsur kemutlakan, gitu ya. Jadi artinya kepada daerah diberi kesempatan mengembangkan kebijakan-kebijakan yang mendatangkan uang yang tidak hanya bertumpu pada bantuan pemerintah pusat misalnya. Tapi dipahami juga bahwa otonomi aja selalu bersentuhan. Ya, jadi seperti itu. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan alokasi, distribusi, ya, hubungan, perimbangan keuangan antara pusat daerah itu nanti termasuk dalam bahasan tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Kalau di dalam lingkup keuangan negara, ini aspek yang ketiga. Aspek yang keempat, itu kita berbicara tentang anggaran. Saudara juga paham, sudah paham. Ya, nanti kita banyak diskusi gitu ya. Nah, ini karena kita mengantar ya. Mengantar, mudah-mudahan saudara tidak bosan dan jenuh dengan ajaran ini ya. Siapa tahu di antara saudara ada yang berminat menulis disertasi tentang keuangan. Nah, saya bimbing. Mulai aja. Ya. Atau kita berdiskusi tentang itu.
Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan atau mungkin ada komentar begitu? Ya, ada? Atau belum ada? Ada, Prof. Nah, silakan. Saya Nata Negara, Prof. Ya. Makasih, Prof. Ya, pagi hari ini salam sehat selalu buat Profesor dan kita semua, Prof. Prof, Amin, amin. Unsur-unsur penerimaan negara kalau tidak salah ini, Prof. Ya. Itu kan ada pajak, non pajak, migas, dan hibah. Ya. Kalau di kita ini unsur yang dominan ini adalah unsur dari pajak. Maka aturan yang terbaru kalau tidak salah itu kan terkait dengan pembelian pulsa dan yang lain. Ini sebenarnya kan bagaimana Bu Menteri Keuangan ini menggali pajak-pajak yang bisa digali. Karena memang pajak di Indonesia termasuk yang paling murah dibandingkan di negara lain. Ya. Saya ingin fokus pada penerimaan negara bukan pajak, Prof. PNBP. Yang dulu disebut dengan DIK-S, daftar isian kegiatan suplemen, DIK, dan yang lain-lain. Sekarang menjadi PNBP dengan beberapa kali perubahan-perubahan yang ada dan sekarang lebih dominan. Dulu disebut dengan DIK-S karena merupakan suplemen. Kalau suplemen itu kan tambahan ya, Prof. Ya. Jadi yang utama adalah rupiah murni. Pergeseran waktu ternyata di beberapa instansi lembaga rupiah murninya lebih sedikit, Prof, daripada PNBP-nya. Jadi PNBP-nya yang berpenghasilan besar dengan izin penggunaan, maka lembaga tersebut dapat menggunakan uang tersebut setelah uang tersebut masuk terlebih dahulu ke kas negara. Saya selalu mengatakan ini teori akal-akalan PKI, saya selalu guyonnya begitu, Prof. Karena apa? Karena kita kerja dulu masuk, tahun yang lalu masuk dulu sebagai acuan, tahun berjalan uangnya digunakan. Ini kan seolah-olah menyiasati lembaga untuk keras bekerja dengan target yang ditentukan oleh kementerian dan lembaga. Dalam hal ini yang menentukan target adalah kita, disepakati instansi, disepakati DPR, dan targetnya pasti naik, Prof. Pasti naik. Nggak pernah ada kementerian lembaga itu targetnya tidak naik. Pasti naik, dan unsur naiknya itu semi dipaksakan supaya lembaga atau penghasil PNBP itu betul-betul bekerja keras. Nah, kami ingin di dalam pengaturan keuangan negara tersebut adalah bagaimana penghasil PNBP ini diberi intensifikasi yang sama dengan pajak, Prof. Ini beda nih, Prof. Lembaga Ditjen Pajak, penghasil pajak dapat nilai intensifikasi lebih dibandingkan lembaga penghasil PNBP. Nah, seharusnya maksud saudara itu adalah lembaga-lembaga yang menghasilkan pajak mendapat semacam pengembalian yang intensif, Prof. Intensif. Jangan diperlakukan sama. Ya, kalau diperlakukan sama, ini tidak ada unsur keadilan. Ini sebenarnya saya ada tertarik juga, Prof, mau menulis tentang PNBP, Prof. Sebenarnya, Prof, melihat dari sisi perlakuan ini, yang seharusnya menurut saya perlakuannya sama, Prof. Karena dari tahun 99 saya cukup lama intern di PNBP, Prof. Sampai dengan perkembangan saat ini. PNBP, Prof, penerimaan negara bukan pajak, Prof. Nah, ini PNBP dengan penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan pajak, menurut saya perlakuannya seyogyanya sama, Prof. Buat lembaga yang menghasilkan dapat intensifnya sama dengan Dirjen Pajak, supaya orang juga berpacu untuk mencari seperti Profesor tadi sampaikan, bagaimana pemerintah punya ide untuk mencari dana. Karena yang punya PNBP ini diperiksa 2 kali, Prof, oleh BPK. Diperiksa rupiah murninya dan diperiksa dari sisi PNBP. Ini yang menurut saya ingin masukan dari Profesor, karena berapa kali saya rapat selalu mental nih, Prof. Karena PNBP yang paling besar ini Telkom sama ini migas kalau nggak salah, Prof. Ini yang paling banyak nih. Kalau lembaga-lembaga yang lain kayak di Kementerian Hukum dan HAM itu paling besar imigrasi, Direktorat Jenderal AHU, dan Ditjen KI, Prof. Ini yang bisa bertahan, Prof. Kayak UMKM ini, Prof. Bisa bertahan karena
punya penghasilan. Yang tidak punya penghasilan mengandalkan rupiah murni dan pasti anggarannya terbatas di masa COVID seperti ini. Itu saja, Prof. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Baik sekali itu apa namanya informasi maupun pengetahuan dan itu penting. Saya pikir untuk kita semua gitu penting ya. Saya dorong malah saudara nanti bisa nulis disertasi itu supaya bisa berkembang. Siap. Ya itu. Jadi memang ya ini kan berkaitan dengan prinsip ya. Jadi kalau PNBP ini kan pemerintah itu kebijakannya ada prinsip-prinsip tertentu gitu. Yang sebenarnya dia sudah kan sebenarnya kalau prinsip dasarnya kalau pengeluaran pemerintah yang saudara paham itu kan asasnya kan universalitas. Jadi artinya ada pendapatan masuk seluruhnya tidak langsung dipotong, ada pengeluaran yang khusus gitu. Jadi tidak bisa langsung seperti Badan Layanan Umum dan seterusnya itu. Nah, PNBP itu sebenarnya prinsipnya di situ gitu. Oleh karena itu seperti yang saudara usulkan untuk ada insentif, tapi sebenarnya bisa insentifnya itu kalau nggak salah. Asal benar-benar dikaitkan dengan perencanaan capaian dari target-target yang sudah direncanakan. Kalau nggak salah seperti itu. Nah, cuman kalau saudara kaitkan dengan insentif seperti pajak agak beda lagi nanti. Apa namanya? Paling tidak prosedur itunya ya. Basis prinsipnya gitu. Tetapi kalau secara tujuannya untuk memotivasi atau memberikan semacam ya dorongan stimulus untuk bisa mencari pendapatan yang besar, saya setuju dengan apa namanya dengan prinsip yang saudara maksudkan itu. Saya setuju itu. Dan bisa aja dibuat semacam usulan gitu ya. Jadi supaya itu lebih berkembang. Cuman memang perlu perjuangan. Karena kalau nggak salah prinsip PNBP itu memang semi dia, tidak jadi tetap bisa penggunaan, tapi tetap harus berbasis pada perencanaan yang sudah disetujui. Tidak bisa lebih dari itu. Gitu. Sekarang ini yang seperti itu ya. Kecuali Badan Layanan Umum. Tapi izin Prof. Ya, siap. Ya silakan. Saya pernah mengkaji Prof, membedakan antara BLU dengan PNBP. Kalau BLU itu sifatnya umum Prof. Kalau PNBP kan sifatnya khusus seperti polisi mengeluarkan SIM itu ada PNBP-nya. Tapi kan SIM ini tidak bisa dikeluarkan oleh polisi Pamong Praja. Perkampusan itu juga sama. BLU, sekolah itu BLU. Ya. Menurut saya ini sebenarnya PNBP, Pak. Iya, tapi bentuknya kan hampir sama dengan BLU itu rata-rata sekolah-sekolah itu kampus-kampus, Prof. Yang menurut saya harus dirubah ini aturannya, Prof. Aturannya yang harus dirubah. Kenapa demikian? Supaya lembaga instansi ini mensejahterakan pegawai tidak dengan mengacu pada cara menyiasati. Bagaimana cara menyiasatinya? Beberapa pimpinan mengajak mereka untuk studi banding, misalnya ke luar negeri berangkat 10 orang, 5 orang. Cara mensejahterakannya demikian, Prof. Ini kan masih berbasis menyiasati, bukan berbasis kinerja. Tapi saya yakin kalau dilegalkan akan memacu orang untuk mencari PNBP dan legalitasnya lebih tepat sasaran. Menurut saya begitu, Prof. Ini diskusi ya, Prof ya. Ya, betul. Kalau saya itu mendukung aja. Soalnya kita mengalami itu di BDN ini seperti itu. Jadi di BDN malah susah lagi. Kita sudah dibatasi pengeluaran tidak boleh lebih dari 70%. Seperti itu. Dasarnya kita nggak tahu di keuangan. Jadi kalau memang ada perjuangan itu baik sekali, saya pikir didukung oleh semua. Yang nanti didukung ya, Prof. Kalau saya nulis itu ya, Prof. Iya, saya dukung. Nulis ya. Bagus sekali itu, saya dukung gitu ya. Makasih, Prof. Prof. Kita bisa berdiskusi. Ya. Siap, Prof. Kalau nggak ada lain kita lanjutkan ya.
Jadi nanti itu di hubungan pusat daerah belajar itu. Yang keempat itu berkaitan dengan anggaran tadi ya. Anggaran, dan sekarang ini banyak teori-teori yang berkembang. Anggaran itu ya ada yang seperti yang terakhir ini yang berkembang di negara-negara maju, khususnya di Amerika Serikat, misalnya budgeting by outcome gitu. Anggaran berbasis pada outcome. Pijakannya adalah misalnya adalah kebutuhan masyarakat. Jadi tidak pada target-target dari pemerintah. Itu nanti misalnya ke sana, itu nanti yang terbaru ini yang saya pelajari gitu ya. Jadi di Amerika Serikat itu kan, bahkan di negara lain juga, apalagi di negara sedang berkembang, selalu dihadapkan pada defisit anggaran. Kurang terus. Jadi kecepatan kapasitas anggaran tidak sejalan dengan kecepatan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat. Kurang terus anggaran. Jadi selalu bicara dengan defisit. Maka pemerintah Amerika Serikat gimana caranya? Yaitu mengembangkan anggaran by outcome itu. Jadi nanti basisnya kalau di sana misalnya berkaitan dengan kebutuhan masyarakat yang awal. Jadi anggaran disusun berbasis pada kebutuhan masyarakat. Kalau sekarang kan di Indonesia kan top down dan bottom up. Anggaran disusun berbasis kebutuhan masyarakat juga dikaitkan dan top down, target-target dari lembaga-lembaga pemerintah. Gitu. Tapi kalau by outcome itu memang awalnya atau paling tidak seluruhnya kegiatan-kegiatan anggaran dibutuhkan untuk membiayai kebutuhan masyarakat pada saat itu. Sehingga tidak ada semacam defisit. Kebutuhan, prioritas kebutuhan sudah dicantumkan. Ada yang sekarang berkembang seperti itu. Barangkali nanti kita bisa diskusikan ya hal-hal seperti itu. Di samping ada anggaran-anggaran yang telah lalu. Itu berkaitan dengan anggaran. Kemudian berkaitan dengan tata usaha keuangan atau manajemen keuangan itu nanti, tapi itu saya pikir kita nggak sampai ke dalam seperti itu. Nanti kita lihat yang berikutnya termasuk akuntansi itu juga kita nggak ke sana gitu ya, nggak ke sana. Jadi kita lebih menekankan pada yang saya bicarakan tadi. Ya, kemudian setelah anggaran, yang berikutnya adalah tentang kebijakan fiskal dan moneter. Jadi nanti kita itu akan juga membahas tentang kebijakan fiskal dan moneter. Seperti saudara pahami bahwa sekarang ini masalah-masalah ekonomi itu tidak bisa dipecahkan dengan hanya teori ekonomi. Jadi masalah-masalah yang terjadi di ekonomi tidak bisa hanya dipecahkan dengan teori. Jadi sebagainya sekarang ini malah dipecahkan dengan kebijakan pemerintah melalui kebijakan fiskal dan moneter itu. Kalau di teori-teori yang di ekonomi yang individual itu kan pemerintah yang baik adalah pemerintah yang semakin sedikit campur tangannya di ekonomi. Jadi seperti kebijakan pemerintah dalam memecahkan masalah peringan itu, kalau untuk negara-negara yang mempunyai filosofis individualisme gitu, seperti Amerika Serikat dan negara Eropa Barat yang maju itu memecahkan masalah ekonomi dengan kebijakan pemerintah itu dipandang kurang pas gitu. Tetapi kalau bagi negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia itu penting gitu. Mengapa? Karena kapasitas swastanya ya belum, sudah ada sebagian yang maju tapi belum sebanyak di negara-negara maju ya.
misalnya sekarang ini orang kaya di Indonesia itu yang menikmati berapa persen kekayaan di Indonesia kan jumlahnya cuma 1%. Jadi dari sekian ratus juta itu cuma 1% dari itu yang orang yang kaya di Indonesia atau yang menikmati hasil perekonomian yang banyak di Indonesia. Oleh karena itu mendorong pemerintah untuk mengambil kebijakan-kebijakan dalam langkah memecahkan masalah perekonomian. Nah, ini nanti kita juga mungkin kita bahas sampai ke sana gitu ya. Nah, tentunya nanti juga kita bahas juga tentang praktek-praktek yang barangkali perlu kita pahami ya, misalnya seperti konsep-konsep tentang politik anggaran gitu misalnya ya, tentang yaitu ada beberapa konsep tentang misalnya yaitu tadi misalnya politik anggaran, kaitan antara rencana dengan anggaran dan seterusnya. Itulah kira-kira beberapa aspek yang nanti menjadi sasaran kita berdiskusi tentang keuangan negara itu. Jadi saya memang tidak terlalu mendasarkan kuliah kita pada teori murni ya, tetapi lebih ke arah applied dari teori itu, manajemen. Atau seringkali saya jelaskan bahwa saya melihatnya keuangan negara itu dari sisi manajemennya, pendekatannya ya. Karena itu yang lebih bermanfaat bagi kita. Seperti yang kita diskusikan tadi Mas Sapa tadi. Nah, itu ya, itu lebih bermanfaat. Karena seperti tadi saya katakan, saudara juga paham benar bahwa banyak sekali, hampir 90% lebih ya, semua kegiatan pemerintahan bersentuhan dengan keuangan. Jadi Anda senang atau tidak senang, kalau bekerja di bidang pemerintah atau publik, itu sebaiknya saudara memahami, walaupun tidak mendalam, tetapi paling tidak elementer tentang keuangan. Termasuk di tingkat doktoral ini, gitu ya. Nah, saudara paham benar, sebenarnya kan mencetak pemikir ya, pemikir. Nah, tentunya kalau dikaitkan dengan keuangan ya pemikir di bidang keuangan gitu. Ya. Mesti jadi bayangannya kita. Tetapi oleh karena itu ini juga menjadi satu pendekatan yang agak khusus barangkali. Ada di antara saudara yang paham benar tentang keuangan negara misalnya, tapi ada juga yang tidak terlalu mendalam pengetahuan tentang itu karena memang tugas-tugasnya tidak bersentuhan dengan bidang itu ya. Tetapi ya nanti kita akan diskusi gitu ya. Mudah-mudahan gitu. Satu itu yang izin bertanya, Prof. Ya, silakan. Ya, silakan. Dewi, Prof. Ya, gimana, Mbak Dewi? Menarik sekali terkait dengan tadi ya, Prof, politik anggaran. Ya. Terutama saat mungkin melakukan kayak riset sederhana gitu, Prof. Saya coba menanyakan ke beberapa anggota dewan, terutama saat membuat anggaran gitu. Apakah teman-teman dewan ini tahu anggaran ini misalnya dari sisi penerimaan itu seperti apa? Sebagian besar menyatakan hanya menyerahkan ke Banggar gitu, Prof. Nah, terkait dengan prosesnya sendiri nggak tahu, tetapi yang penting bagi mereka, persepsi mereka yang penting, kalau saat ini penerimaannya 100, besok harus naik. Yang penting 120 atau berapa, yang penting berapa persen dari semula gitu, Prof. Ya, betul. Kemudian saya coba menanyakan yang lebih detail lagi. Kalau misalnya terkait dengan potensi, terutama ini di DPRD ya, Prof, yang saya ceritakan. Ya. Terkait dengan eksekutif memberikan angka terkait
terkait dengan penghitungan potensi pajak yang itu nanti akan menentukan target pajak mereka gitu. Ya. Ini sebenarnya kalau kita bicara politik anggaran tadi, Prof, di sini ada beberapa hal politik yang mungkin satu, anggota DPR nggak tahu menau mengenai bagaimana teknisnya sehingga mengikuti aja, yang penting naik. Yang kedua, eksekutif dalam hal ini bupati atau gubernur gitu ya, mereka bagaimana caranya mencapai target kalau bisa 100 lebih gitu, Prof, supaya kinerjanya itu dianggap baik. Nah, sedangkan hal yang tersembunyi di sini adalah benar nggak sih menghitung potensi sehingga penentuan target itu sesuai dengan apa ya, istilahnya kalau saya mengatakan itu misalnya teman-teman dari Bapenda nggak kerja aja misalnya bisa 100% gitu. Ibarat saya mengatakan seperti itu. Bahkan beberapa anggota dewan yang saya tanyain terkait itu, oh ya benar juga ya. Berarti kalau misalnya saya cuma menaikkan 20% aja, sebenarnya sangat mudah buat mereka untuk mendapatkan pajak daerah tersebut karena dewan sendiri nggak pernah tahu bagaimana menghitungnya. Misalnya mereka mengatakan 100, yang penting tahun depan naik 120 misalnya. Padahal sebenarnya kalau kita melihat potensinya bisa jadi 500 gitu, Prof. Nah, inilah hal-hal yang yang krusial yang bahkan di beberapa wilayah saya menyatakan itu, Mbak, ada nggak ya pelatihannya itu, Mbak, supaya kita nggak kadalin lagi tuh, Mbak, gitu. Ya. Menurut saya, Prof, di sini ada politik anggaran yang pertama dari sisi eksekutif ingin dengan tanpa effort yang besar dia ingin mendapatkan penghargaan terkait dengan kinerja. Yang kedua terkait dengan fiskus atau petugas pajak sendiri saat saya mengkaji di satu daerah saat ada formulasi untuk menghitung, itu mereka menolak gitu ya, karena mereka merasa, wah ini terlalu tinggi nih Bu, beban buat kita gitu ya. Sedangkan saat kita coba melihat di lapangan, mereka memang effortnya nggak terlalu besar, Prof, untuk mendapatkan sekian triliun gitu. Bahkan datanya aja buruk menurut saya. Itu, Prof. Jadi memang politik anggaran ini harus menjadi hal yang krusial untuk terutama anggota dewan kita gitu ya, karena memang yang mereka tahu ternyata saat ini adalah, Bu, yang penting kan naik dari tahun sebelumnya saja gitu. Itu aja, Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya begini, Bu Mbak Dewi ya. Jadi politik anggaran ya. Jadi politik anggaran ini oke, tapi nanti kita ada sekiannya untuk menjawab itu. Politik anggaran ada dua. Jadi ada dua, bisa dari dua sisi gitu. Yang pertama politik anggaran dalam artian kebijakan. Itu nanti kita bahas berikutnya ya. Jadi anggaran kalau dikaitkan dengan politik anggaran dikaitkan dengan kebijakan, nanti ada yang kita kenal misalnya anggaran defisit, kebijakan anggaran surplus, kebijakan anggaran bank, itu disebut politik anggaran dalam artian kebijakan. Yang kedua seperti Ibu tadi atau seperti Mbak Dewi tadi, politik anggaran dalam artian intervensi atau campur tangan berbagai pihak di dalam penyusunan anggaran dan pengelolaan anggaran pada umumnya untuk mencapai tujuannya dengan strategi baik itu legislatif maupun eksekutif. Oleh karena itu disebut dengan anggaran yang ada unsur politisnya. Jadi artinya kalau kita menyusun atau mengelola anggaran, itu kita tidak hanya harus paham tentang teknik-teknik keuangan, tapi juga harus paham tentang tadi seperti Ibu katakan tadi unsur politis ini gitu. Ada unsur politisnya anggaran itu. Jadi baik di pusat maupun di daerah, semua asumsi-asumsi yang telah dibangun oleh eksekutif dalam rangka mengembangkan APBN
untuk bisa mencapai target-target dari kebijakan umum anggaran itu dimentahkan oleh DPR dengan kaitan kepentingan praktis seperti itu tadi, ya. Jadi yang penting pokoknya untuk dia naik gitu ya, nggak ada pikiran lain gitu, ya kan? Harusnya kan kalau secara dasarnya itu naik tidaknya itu kan tergantung pada kapasitas penerimaan satu, yang kedua kan berkaitan visi misi, gitu kan? Ya, jadi seperti itu. Kalau enggak kan susah naik. Apa yang bisa dinaikkan pendapatan tidak ada gitu. Seperti itu. Nah ini begini. Yang berikutnya adalah pernyataan tadi bahwa memang sekarang ini kan menjadi semacam dilema gitu ya, yang berkaitan dengan anggaran tambahan. Anggaran tambahan itu yang baik karena kecil jumlahnya anggaran tambahan, atau bahkan tidak ada. Jadi itu mestinya dari awal perencanaan anggaran itu sudah meng-cover semua kebutuhan program kegiatan pada tahun berjalan, pada tahun yang akan datang atau ya seperti itu. Jadi harusnya tercover. Jadi harus kecil, tapi kan sekarang ini karena seperti tadi menurut Dewi target-targetnya tidak optimal di dalam merancangnya. Takut kalau tidak tercapai, maka ya itu tadi. Jadi mesti berlebih gitu. Kalau anggaran berlebih, maka muncullah tambahan anggaran. Jadi anggaran naik, maka pengeluaran naik. Muncul anggaran tambahan. Itu tadi, karena itu tadi perencanaannya dari awal dia lebih targetnya sedang lah, tidak tinggi gitu, supaya bisa tercapai. Benar sekali bahwa ini politis lagi gitu. Nanti kalau tinggi-tinggi nggak tercapai kinerja gitu kan? Memang seperti itu ya. Jadi artinya oleh karena itu biasanya eksekutif maupun legislatif itu mempunyai strategi tersendiri. Misalnya saudara mendengar anggaran siluman, ya, strategi DPR untuk meningkatkan pendapatannya untuk menenangkan konstituennya supaya nanti bisa dipilih kembali gitu. Itu strategi gitu ya. Jadi artinya dipanggillah SKPD, diajak berdiskusi, anggaran dinaikkan, tapi kenaikannya itu adalah proyek dari anggota-anggota dewan itu gitu. Jadi SKPD tetap aja anggarannya seperti itu, kelihatannya banyak, tapi ini adalah proyek titipan yang dulu ramai sekali pada zaman Ahok itu kan. Dia sampai nggak mau dia tetap aja tahun yang lalu tidak mau karena banyak sekali siluman-siluman itu. Tapi itu terjadi seluruh Indonesia sampai sekarang. Mungkin dilemanya kan sekarang ini kan honor anggota dewan DPRD itu kan lebih banyak tumbuh pada pendapatan asli daerah kan, sebagiannya kan ke sana gitu. Jadi kurang gitu. Dan untuk bisa menambah itu alasannya itu untuk kepentingan politis, konstituen gitu. Jadi dia titip-titip gitu. Walaupun sebenarnya tidak dibenarkan. Ya. Tapi itulah politik anggaran dalam artian intervensi. Dan itu terjadi di mana-mana. Ya. Oleh karena itu, seorang bagian keuangan, di samping ahli di bidang keuangan, dia juga harus ahli negosiasi dan strategi. Bagaimana memenangkan satu pertarungan dengan dewan, ya, untuk bisa anggaran atau aspek atau dimensi atau semacam asumsi yang dibangun ini tidak terlalu banyak dimentahkan oleh anggota dewan gitu. Ya, di pusat juga sama pusat. Sudah bukan main aspek-aspek ekonomi dan seterusnya dari bangun sampai di DPR dimentahkan semua. Ya. Karena memang anggaran itu adalah hak dari legislatif gitu.
penyusunannya adalah eksekutif karena yang punya data, tetapi itu adalah hak. Budgeting itu adalah dari legislatif. Gitu. Itu ya Mbak Dewi ya. Jadi yang penting sebenarnya bisa saja politik anggaran itu pertama pasti dasarnya adalah pijakannya itu tujuannya itu untuk apa gitu. Itu dulu. Jadi kalau kesamaan persepsi dalam tujuan, jadi sebelum berdiskusi perdebatan tidak bisa panjang lebar gitu. Misalnya untuk kesejahteraan misalnya ya itu. Kalau enggak perdebatan tidak kunjung berhenti. Tapi seperti tadi, nah ini kalau unsur politis ini kan susah ini, hitungannya susah unsur politis ini ya. Jadi kalau udah politis kepentingan susah gitu. Artinya masing-masing orang. Gitu, ya. Tapi itu perlu disadari, gitu. Ya, perlu disadari. Jadi saya dulu pengalaman jadi kepala bagian keuangan di satu kabupaten seperti itu yang saya hadapi, gitu ya. Jadi sebenarnya anggaran itu kenaikannya tidak berbasis pada tingkat inflasi saja. Misalnya kalau tahun ini kan tahun depan naikkan 20%, apa alasan inflasi? Bukan itu. Argumentasinya adalah kebutuhan gitu. Jadi kebutuhan tahun itu. Nah kebutuhan itu sekarang ini ada rumusnya itu. Analisa standar biaya itu. Jadi ada ukuran-ukurannya gitu. Apalagi sekarang ini anggaran kita anggaran kinerja gitu. Jadi wajar enggak gitu. Nah, jadi misalnya kebutuhan satu OPD gitu. Itu setahun itu bisa dihitung itu. Wajar enggak itu? Jadi artinya kalau setahun mesti betul mesti itu sehingga menaikkan itu basisnya adalah kebutuhan itu. Kita hanya sekedar naikkan sekian persen, seperti itu mestinya. Oleh karena itu sekarang sudah ada orang keuangan sudah tahu persis, sudah ada rumusnya gitu ya, detail sekali, jelas. Ya misalnya kalau ya itu analisa standar biaya. Ada standarnya biaya itu. Biasanya di tiap daerah dan misalnya Mbak Dewi tahu kan, di daerah ada standar pembiayaannya tahu. Per orang, per waktu, per meter persegi, gitu ada standarnya. Gitu. Tinggal jelas gitu hitungannya. Jadi seperti itu. Jadi misalnya sekarang ini harus naik, sekian harus naik itu sebenarnya nggak. Cuman memang secara politis seperti tadi Mas siapa tadi, Mas Negara nggak siapa itu memang semacam ada dorongan untuk tahun itu naik. Tapi kalau ditanya dasarnya kenaikan apa itu seringkali nggak bisa beri jawaban yang pasti. Hanya biasanya yang dijadikan ukuran inflasi gitu. Tapi apa benar inflasi seperti itu? Itu yang nggak ada. Termasuk di pusat. Tapi secara politis harus naik gitu. Secara politis kalau nggak naik dianggap ya tidak berkembang, ya gagal gitu. Padahal sekarang ini kan anggaran dari awal kan basisnya adalah kapasitas penerimaan. Penerimaannya naik. Kalau tetap ya tetap, turun ya turun pengeluaran. Kalau anggaran ini kan gitu. Kalau anggaran berimbang prinsipnya. Nah itulah yang barangkali perlu disadari oleh kita semua. Jadi itu Mbak Dewi. Jadi penting adalah mengembangkan strategi-strategi yang menguntungkan semua pihak. Ya. Tapi jangan lupa tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat daerah. Itu intinya. Supaya tidak terlalu jadi perdebatan yang melebar gitu. Ya. Dananya sedikit, maunya banyak. Nah, ya. Sekarang ini OPD yang tidak menghasilkan pendapatan umumnya kan anggarannya diperkecil oleh DPRD. Dianggap ini nggak beri pemasukan gitu ya. Tapi kan seperti pendidikan itu kan penting walaupun nggak ada pemasukan. Penting bisa masalah nanti kalau nggak didukung dana yang besar gitu ya. Seperti itu. Jadi itu ya Mbak Dewi ya. Ya, ada yang lain? Terima kasih Prof. Ya. Itu adalah beberapa aspek yang barangkali
nanti di dalam diskusi-diskusi berikutnya menjadi acuan kita gitu ya. Dan tentunya saya juga berterima kasih sekali dari pengalaman-pengalaman saudara itu menambah wawasan saya ya, untuk bisa saya tuangkan dalam tulisan-tulisan seperti itu. Nah, sehingga ilmu kita di bidang keuangan negara itu menjadi bertambah gitu ya. Nah, menjadi penting gitu ya. Mengenai buku wajib itu, semua buku tentang keuangan negara atau public finance silakan bisa dipakai ya. Tapi kalau saudara memang betul-betul akan menulis disertasi tentang itu, buku-buku tentang keuangan saya baik bahasa asing maupun yang bahasa negeri ini ya, pokoknya kita dukung lah gitu ya. Itu kemudian yang penting juga perlu saudara ketahui bahwa keuangan negara yang kita arahkan di sini lebih ke arah ya pengembangan teori dalam kerangka penerapannya di praktek penyelenggaraan mereka. Jadi maksud saya tidak murni teori keuangan negara gitu ya. Jadi nanti selalu dikaitkan sehingga kemanfaatannya lebih bisa kita rasakan. Ya. Itu adalah. Kemudian yang perlu saudara pahami bahwa di dalam kita mempelajari keuangan negara itu bahasanya tentunya tidak lepas dari keuangan daerah. Jadi artinya kalau kita membicarakan tentang keuangan negara, di dalamnya ada keuangan daerah. Ya, kalau secara sistem keuangan daerah itu merupakan bagian dari keuangan negara. Teorinya sama, berasal dari public finance, sama. Hanya nanti penerapannya di pusat dan di daerah. Mungkin saja prinsipnya sama, tapi operasional berbeda. Tapi prinsipnya sama. Atau kalau dalam aturannya mutatis mutandis. Apa yang berlaku di pusat, berlaku di daerah. Walaupun ada apa istilahnya itu muatan-muatan lokal ada, tetapi prinsip umumnya sama. Itu pun barangkali perlu saya sampaikan. Ada sedikit perbedaan pendekatan antara keuangan negara dan keuangan daerah di Indonesia ini. Jadi kalau undang-undangnya kan sama Undang-Undang 17 itu. Tetapi keuangan negara yang dalam artian keuangan pusat itu diatur oleh Menteri Keuangan. Tapi kalau keuangan daerah diatur oleh Menteri Dalam Negeri. Ya, alasannya manajemennya berbeda alasannya. Oleh karena itu, kalau kita lihat anggaran realisasinya atau katakanlah dalam prakteknya, Menteri Dalam Negeri selalu mengeluarkan tiap tahun yang namanya pedoman anggaran air. Karena memang anggaran daerah itu atau keuangan daerah itu adalah menjadi domain dari Kementerian Dalam Negeri dan daerah. Beda. Kalau keuangan pusat itu domain dari Menteri Keuangan. Tetapi di dalam Undang-Undang 17 yang dimaksud keuangan negara termasuk daerah. Ya, bagian daerah. Ilmunya sama, public finance. Oleh karena itu nanti dalam diskusi-diskusi kalau kita membahas aspek-aspek yang berkaitan dengan keuangan negara itu kita juga berkait dengan keuangan daerah karena realisasinya di daerah itu mungkin saja berbeda dengan di pusat gitu ya pemberlakuannya karena bagaimanapun dengan dalam prakteknya kalau ilmu yang praktis itu kan diwarnai oleh lingkungan gitu
tidak bisa lepas sama sekali dari lingkungan. Oleh karena itu daerah itu unik. Jadi nanti kalau daerah seringkali berbeda, ya seperti itu. Misalnya yang sederhana saja pada saat ditentukan daerah harus membayar tunjangan hari raya, itu kan ada daerah yang nggak masalah, tapi ada daerah yang masalah karena dananya nggak ada. Nah, itu adalah keunikan dari. Nah itu nanti kita diskusikan gitu ya dari. Yang terakhir ingin saya jelaskan, ini filosofis saja. Teori keuangan negara itu lahir karena adanya semacam intervensi pemerintah atau campur tangan pemerintah di dalam kegiatan perhubungan pada umumnya. Ya, kalau ada campur tangan pemerintah, ya tidak berkembang itu keuangan negara, teori tentang keuangan negara. Pertanyaannya adalah mengapa pemerintah harus campur tangan? Dari hasil kajian dan penelitian sampai sekarang ini ternyata tidak bisa seluruh urusan itu harus diserahkan pada swasta. Pastinya harus ada campur pemerintah. Misalnya masalah tsunami, akibat tsunami, apa yang memikir? Mesti pemerintah. Gunung berapi, mesti pemerintah. Nah, itu misalnya bencana alam. Juga misalnya inflasi, harga naik membumbung tinggi. Siapa yang harus bertanggung jawab dan itu adalah pemerintah. Bisa pasti pemerintah. Ya, ada monopoli, perusahaan-perusahaan mencaploi perusahaan-perusahaan kecil gitu. Itu pemerintah. Tentang perang, pemerintah yang harus membiayai, mengeluarkan. Jadi kesimpulannya tidak semua kegiatan-kegiatan itu bisa diswastakan atau tanpa campur tangan pemerintah. Campur tangan pemerintah besar, bahkan sekarang di Amerika Serikat campur tangan pemerintah federal, banyak sekali. Membutuhkan dana yang besar, bahkan sekarang diramalkan pemerintah Amerika Serikat akan mengalami kebangkrutan ya saat pandemi ini ya, berapa ribu triliun itu ya. Berapa ribu lah miliar US dollar itu habis ya. Itu karena apa? Campur tangan pemerintah. Nah, itu semua melahirkan. Jadi kesimpulannya pemerintah itu ada hal-hal yang tertentu yang pemerintah harus mendorong campur tangan. Ya, misalnya untuk kepentingan keamanan dan ketertiban. Ya, adanya terjadi perang dan sebagainya. Itu juga perlu campur tangan pemerintah. Yang kedua, tentang barang-barang publik. Barang-barang publik adalah barang-barang yang dihasilkan oleh pemerintah dan tidak diperoleh dari transaksi jual beli. Jadi kalau barang privat transaksi jual beli, bagi saudara itu diperoleh dari transaksi jual beli. Artinya kalau saudara sudah membeli barang itu, orang lain nggak bisa lagi, udah habis gitu. Tapi kalau barang publik tidak. Ya, misalnya jalan. Orang lain menikmati, ya saudara juga menikmati sama. Nah, itu harus yang mengeluarkan harus pemerintah gitu. Itu swasta nggak ada. Kalau swasta bangun jalan ada, tapi untuk kepentingan mereka, tapi itu pun nggak besar gitu. Nggak untuk kepentingan masyarakat umum gitu ya. Jadi itu ya. Jadi artinya adanya barang publik itu juga mendorong pemerintah juga campur tangan. Kemudian yang saya katakan tadi monopoli ya, karena ada monopoli pemerintah harus campur tangan ya. Monopoli artinya menyebabkan tidak terjadi pasar ya, tidak terjadi
hukum ekonomi itu berlaku gitu. Ya. Yang namanya pasar itu adalah hukum ekonomi, berlakunya ekonomi. Penarawan tinggi, permintaan tetap, harga akan turun jika tidak ada barang mengganti. Penarawan tetap, permintaan naik, harga akan naik jika tidak ada barang mengganti. Itu untuk menstabilkan itu perlu campur tangan pemerintah. Nah, juga kegiatan-kegiatan yang akibat kegiatan-kegiatan karena bencana alam itu juga itu perlu intervensi pemerintah. Semakin tinggi intervensi pemerintah, semakin tinggi anggaran-anggaran yang diperlukan. Nah, oleh karena itu, hal-hal yang saya kemukakan tadi mendorong oleh pemerintah itu untuk campur tangan di bidang keuangan melalui 3 fungsi yang penting. Fungsi alokasi, fungsi dan fungsi stabilisasi. Itu adalah yang terkenal adalah fungsi keuangan dari pemerintah. Fungsi keuangan dari pemerintah itu, ya, peran pemerintah. Kalau fungsi pemerintahan modern kan saudara sudah hafal gitu. Saya ada 4 misalnya, regulasi, kemudian pelayanan, pemberdayaan, pembangunan misalnya, relating, servicing, empowering, developing, itu pemerintah. Tapi kalau keuangan 3, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Alokasi, jadi supaya ekonomi itu bergerak gitu, flow, mengalir gitu. Pemerintah perlu alokasi, ya, pendanaan barang dan jasa. Alokasi itu, ya. Jadi misalnya ada daerah-daerah tertentu di pedalaman itu yang kalau tidak ada pemerintah ya nggak jalan, pembangunan nggak jalan. Itu bukti bahwa pemerintah itu punya fungsi untuk supaya berjalan, bergerak ekonomi. Pengadaan barang dan jasa atau itu fungsi awalnya alokasi anggaran. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran melalui kebijakan program mengalokasi anggaran. Nah, kalau sudah dialokasi, didistribusi, disebar, dibagi pendapatannya. Misalnya daerah-daerah itu dapat alokasi, distribusi. Distribusi tergantung pada kapasitas, kemampuan memanfaatkan atau mengelola atau ya faktor-faktor produksi gitu. Semakin tinggi kita bisa menguasai faktor-faktor produksi, dan kita dapat pendapatan income, ya. Misalnya kalau paling nggak ada 4 atau 3 itu faktor produksi: alam, tenaga kerja, modal, skill. Nah, jadi kalau kita menguasai 4 variabel ini, semakin tinggi kita menguasai 4 variabel, itu semakin tinggi kita memperoleh kapasitas keuangan. Nah, itu distribusi didasarkan pada itu gitu. Merata tetapi tetap proporsional sesuai dengan penguasaan itu tadi. Kalau saudara katakanlah pendidikan tinggi kan skill tinggi, pasti honornya tinggi gitu. Ya, saudara lulusan S3 nggak sama dengan lulusan SD misalnya, beda. Lulusan SD walaupun minta berapapun pendapatannya, tapi standarnya kan tetap. Nah, jadi Pak Polisi ya, nggak pendidikan nggak ada, ya toh modal nggak ada, tapi punya tanah banyak, ya sama aja gitu. Sebenarnya berarti kita ada kemampuan. Ya. Nah, jadi itu fungsi distribusi. Yang terakhir tentang stabilisasi, itu jika terjadi ada gejolak dalam harga, atau kalau dalam teori ilmu ekonomi bank disebut dengan gelombang konjungtur itu ya, naik turunnya harga karena ada pengaruh bisa dari dalam bisa dari luar gitu, dan pengaruh itu bisa
controllable bisa kita kendalikan dan uncontrollable tidak bisa kita kendalikan. Itu menyebabkan gelombang naik turunnya harga itu. Supaya ini stabil, ini adalah tugas dari pemerintah. Tugas dari fungsi dari pemerintah menstabilkan itu sehingga bangunan bisa jalan, ya, dan kita bayangannya ke depan capaian kesejahteraan bisa lebih didekati gitu ya. Itu adalah fungsi pemerintah di tiga. Barangkali untuk hari ini saya cukupkan sekian barangkali ya. Nanti kita sambung minggu depan. Kecuali masih ada yang tanya, silakan. Kalau ada yang tanya. Masih ada? Saudara-saudara? Mas Fajar, ada yang bertanya? Prof, teori-teori yang dipakai terkait dengan desertasi keuangan, kita bisa menggunakan teori-teori ekonomi nggak, Prof? Maksud saya, apakah ada pembatasan? Berarti kalau bisa keuangan yang terkait dengan keuangan publik atau governance gitu, Prof? Ya, jadi kalau soal apa namanya semacam tinjauan pustaka seperti itu nggak masalah. Kan ilmu pengetahuan itu kan sifatnya komprehensif. Jadi saling melengkapi. Jadi saling membutuhkan gitu. Di saat kita, walaupun kita misalnya menulis tentang keuangan, persentuhan ekonomi, kita bisa gunakan teori-teori ekonomi yang mendukung seperti itu. Jadi nanti kan saudara sudah mendefinisikan, misalnya definisi konsep, misalnya atau operasionalisasi konsep, saudara bisa menggunakan teori-teori yang bersentuhan dengan. Nah khususnya di kita, karena pemerintahan itu kan luas, ya, termasuk di dalamnya apa namanya keuangan, persentuhan dengan ekonomi, boleh saja, nggak masalah. Jadi itu adalah apa namanya justru lebih bagus gitu, tidak terlalu sempit. Artinya kan suatu masalah sosial itu selalu berkaitan dengan masalah yang lain. Jadi bisa kita menggunakan teori lain. Nggak masalah ya, kita bisa diskusi nanti. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, itu ya. Sampai minggu depan. Ya, terima kasih. Iya, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Sehat, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih. Terima kasih yang sudah recording siapa ini, Bu Dewi ya? Enggak, aku enggak recording. Aduh.